Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas B dengan anggota 1 Aulia Kirana Indrasari 044, Dianova Fitriani 045, Risma Febrianata 046, Ifat Kurnia Pratama 047 akan mempresentasikan studi kasus tentang laporan rahasia. Studi kasus laporan rahasia. Perusahaan Anda, Firehack, disewa oleh perusahaan lain untuk melakukan pemeriksaan latar belakang terhadap para eksekutif perusahaan. Para eksekutif ini biasanya adalah manajer senior perusahaan senior dengan jabatan wakil presiden atau lebih tinggi. Kebanyakan pemeriksaan ini dilakukan pada eksekutif yang sedang dipertimbangkan untuk menjabat suatu posisi. Namun, terkadang Anda juga melakukan pemeriksaan pada eksekutif yang sudah menjabat. Pengumpulan informasi ini bukanlah jasa utama yang disediakan Firehack. Analisis informasi dan rekomendasi keamanan adalah layanan yang membuat perusahaan Anda unik. Selama 10 tahun terakhir, Firehack selalu menyediakan laporan untuk kliennya secara pribadi atau dalam laporan tertulis yang dikirimkan oleh seorang kurir. Permintaan untuk membuat rekomendasi ini tersedia di internet semakin meningkat. Alasannya adalah kebanyakan perusahaan ini adalah perusahaan multinasional dan mengumpulkan eksekutif-eksekutif utama untuk mempelajari laporan. Firehack akan menjadi suatu hal yang sulit atau mahal untuk dilakukan. Pengaturan ini dapat menyebabkan penundaan dan perusahaan tersebut menginginkan informasi penting ini dikirimkan secepat mungkin. Pertanyaan dan jawaban. Nomor 1. Anda menginginkan laporan Firehack agar bersifat rahasia, tersedia luas dan memiliki integritas. Jelaskan bagaimana membuat laporan yang dapat diakses melalui web akan memengaruhi masing-masing sifat ini. Jawab. Yang pertama adalah rahasia. Di dalam keamanan informasi yang bersifat kerahasiaan ini terdapat sistem informasi eksekutif, sistem informasi sumber daya, dan sistem pemrosesan transaksi. Untuk sistem pemrosesan transaksi sendiri, khususnya terdapat hal-hal amat penting bagi perusahaan. Hal-hal penting itu adalah penggajian, piutang dagang, pembelian, dan utang dagang. Jika laporan ini dapat diakses web secara terbuka, maka akan memengaruhi sifat kerahasiaan informasi perusahaan, sehingga dibutuhkan keamanan informasi dalam akses webnya. Yang kedua, tersedia luas. Di dalam keamanan informasi yang bersifat ketersediaan ini mempunyai tujuan menyediakan dan informasi bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam perusahaan. Jika laporan ini dapat diakses web, maka akan mempengaruhi sifat ketersediaan informasi selanjutnya. Karena orang lain dapat mengetahui informasi pribadi pihak-pihak yang memiliki wewenang di dalam perusahaan tersebut, sehingga melanggar batas ketersediaan data dan informasi yang seharusnya hanya diketahui pihak-pihak yang memiliki wewenang terkait. Yang ketiga, integritas. Di dalam keamanan informasi yang bersifat integritas mempunyai tujuan memberikan representasi akurat atau sistem fisik. Jika laporan tentang sistem fisik perusahaan dapat diakses melalui web, maka akan ada kemungkinan perusahaan lain meniru sistem fisik perusahaan tersebut. Kemungkinan terburuknya dapat mengakibatkan perusahaan tersebut mengalami kemunduran. Nomor 2. Buatlah daftar yang menyebutkan berbagai ancaman eksternal dan ancaman internal terhadap keamanan laporan Firehack. Pastikan Anda menjawab baik masalah ancaman yang tidak disengaja terhadap keamanan. Jawab. Yang pertama ada ancaman eksternal. Laporan yang dapat diakses web merupakan masalah ancaman yang disengaja karena orang lain berusaha mencari tahu data dan informasi perusahaan dengan tujuan merusak atau menyebarluaskan kepada khalayak umum. Yang kedua ada ancaman internal.
Analisis informasi dan rekomendasi keamanan merupakan masalah ancaman yang tidak disengaja, karena tidak mungkin pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam perusahaan sengaja salah menganalisis data dan informasi perusahaan tersebut, dan tidak mungkin juga pihak-pihak wewenang terkait menyebarluaskan data dan informasi penting perusahaan kepada khalayak umum. Hal itu sama saja dengan merusak tujuan keamanan informasi yang bersifat kerahasiaan. 3. Buatlah sebuah laporan singkat tentang manajemen risiko, sekitar 3 paragraf yang mengidentifikasi beberapa risiko dan mengklarifikasi dampak dari masing-masing risiko. Jawab. Metode identifikasi risiko, yaitu analisis data historis, pengamatan dan survei menggunakan kuesioner, inspeksi langsung dan interaksi dengan unit kerja, pengacuan pendapat ahli. Sumber informasi risiko terdiri dari: pertama, sumber internal, yaitu laporan keuangan, strategi dan rencana, standar dan prosedur operasi, dokumen sumber daya manusia, surat perintah, dan lain-lain. Dokumen internal merupakan target pencarian yang pertama dalam identifikasi risiko, tetapi seringkali tidak semua dokumen tertata dengan baik. Kedua, dokumen eksternal, misalnya koran, majalah, data publikasi, statistik keuangan dan ekonomi, dan sumber lainnya. Dokumen eksternal harus bisa memilah dan memilih informasi yang penting bagi perusahaan. Ketiga, pihak internal perusahaan, contoh karyawan yang mengoperasikan mesin selama bertahun-tahun, dapat menjadi narasumber yang kompeten. Masalahnya, karyawan seringkali tertutup dan berpersepsi semakin banyak risiko di unit kerjanya, semakin buruklah cara kerja mereka. Keempat, pihak eksternal perusahaan, konsumen, pemasok, pengamat, tenaga ahli, pesaing, dan lain-lain, melalui focus group discussion yang melibatkan mereka yang dianggap ahli. Proses identifikasi risiko yaitu: 1. Menentukan unit risiko. Misalnya yang mau diidentifikasi adalah unit penjualan, maka risiko ownernya adalah unit penjualan. 2. Memahami proses bisnis. Setiap unit memberikan layanan atau menghasilkan produk kepada unit yang lain atau kepada pelanggan. Dalam menghasilkan produk atau jasa ini, setiap unit melakukan berbagai aktivitas. 3. Menentukan aktivitas yang krusial. Yang dikatakan krusial atau krisis adalah apabila unit risiko tidak dapat menghasilkan produk atau jasa oleh karena aktivitas yang bersangkutan terganggu atau tidak berjalannya aktivitas dengan semestinya. Aktivitas yang tidak krusial dapat diabaikan karena pengaruhnya tidak signifikan pada produk atau jasa yang dihasilkan. 4. Menentukan barang dan orang yang ada pada aktivitas krusial tersebut. 5. Menentukan bentuk kerugian yang dapat terjadi pada barang dan orang dari aktivitas krusial tersebut. Bentuk kerugian pada orang: cedera, sakit, meninggal, hilang, demonstrasi, mogok kerja, berhenti kerja, berhalangan, dan lain-lain. 6. Menentukan penyebab terjadinya kerugian atau risiko. Risiko keuangan, perubahan harga, nilai tukar, dan tingkat bunga. Risiko operasional, yaitu manusia, moral, selera. 7. Membuat daftar risiko. Berisi 2 hal penting, yakni pernyataan risiko dan penyebab risiko. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.